Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Noval dengan NIM 240501018 dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dengan program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di hari ini saya akan mempresentasikan proyek Sistem Manajemen User dan Galeri Mahasiswa TRPL 2004 yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP Native, MySQL, dan Bootstrap. Nah, cara membuat seperti ini, ada loginnya, ada registrasinya, seperti ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita ke VS Code. Nah, di sini saya sudah buat, tapi saya akan menjelaskan code-nya bagaimana cara jalannya. Nah, di ini adalah tagline untuk membuka apanya PHP-nya. Lalu di bagian sini teman-teman itu berguna untuk memulai yang pertama melanjutkan bukan. Kita buat config dulu. Karena di sini awalnya kita mengkoneksi ke database dulu. Nah, pertama ini kita buka tagline PHP. Lalu sini di session start ini adalah sebuah memulai session untuk menyimpan data login user. Lalu kita buat yaitu namanya server database. Karena saya mau pakai XMPP, di biasanya itu localhost namanya server database-nya. Lalu usernya, username database MySQL-nya yaitu root. Dan biasanya untuk database MySQL itu root. Lalu pasnya, password database-nya kosong, untuk XMPP default. Ini kita kita sengajakan dulu stringnya kosong. Lalu nama membuat ininya apa namanya nama database yang kita gunakan itu sini saya menggunakan yang namanya user underscore management. Lalu kita buat ini code ini untuk membuat koneksi ke database-nya. Lalu bagian ini yaitu kita membuat jika koneksinya gagal berarti menampilkan tampilan pesan error ini koneksi gagalnya. Lalu di sini adalah untuk menutup tagline PHP ya. Jadi di file config.php ini adalah jantung sistem yang menghubungkan untuk tahap loginnya, tahap login yang kita buat dengan database MySQL. Jadi setiap halaman yang ingin butuh akses ke database ini akan include file ini. Itu teman. Nah, lalu kita sekarang membuat yaitu sistem autentikasinya. Jadi kita buat file baru yaitu login.php-nya untuk di tahap loginnya. Jadi yang pertama di baris pertama yaitu tagline PHP. Lalu di sini kita include untuk file config.php-nya yang saya bilang tadi, yang sebuah file jantung untuk database MySQL-nya. Lalu di bagian ini di baris keempat sampai baris ketujuh. Jadi itu mengecek jika user sudah login, maka redirect ke halaman index.php-nya. Itu teman-teman. Lalu di sini error yang baris 9 sampai baris 10 ini itu untuk tampilan pesan. Jika error maka menampilkan pesan error. Kalau sukses menampilkan tampilan pesan sukses gitu teman-teman. Ini saya sengajakan stringnya kosong untuk menyimpan data sementara untuk situ teman-teman. Jadi nanti jika digunakan maka di bagian mana dia ya tuh error. Ya ada teman. Ah ini di sini teman-teman di baris 60 sama 63 gitu teman-teman. Untuk yang ini yang error. Kalau yang sukses, nah ini dia. Jadi ini untuk menyimpan data sementara dulu. Jadi di sini kita isi itu teman-teman. Lalu di baris ke-12 sampai
baris ke 17 itu proses loginnya gitu teman-teman. Jadi terus login sih apa namanya. Oh, teman-teman, saya salah. Jadi di sini adalah sebuah proses registernya, gitu, teman-teman. Ini dia. Jadi saya memakai nama depan, nama belakang, lalu username dan passwordnya. Ini untuk proses register. Lalu di sini yang baris ke 19 sampai baris ke 20 itu ngecek username-nya, gitu teman-teman. Untuk ke database-nya, database MySQL. Lalu di tahap 22 sampai ini untuk menampilkan pesan jika error ya. Untuk error maka tuh jika di database yang contoh saya udah pernah mendaftar contoh namanya Dimas username-nya tapi mendaftar lagi jadi sebelum itu udah saya daftar jadi akan menampilkan username-nya itu sudah ada lalu untuk hash passwordnya ini 25 sampai 26 untuk sandi yang susah ditebak hash password yang untuk di enkripsi lah teman-teman. Lalu di 28 sampai 29, sampai 30 itu insert usernya untuk insert lah nama kita, nama depan kita, nama belakang kita, username kita, password kita. Lalu jika insert ini kita ada berhasil, maka menampilkan tampilan pesan registrasi berhasil. Dan jika insert kita gagal, maka menampilkan pesan registrasi gagal. Baru di 40, baris 40 sampai 43 itu adalah sebuah proses launching, teman-teman. Jadi ini eh, mengambil username dari formnya, lalu ini mengambil password dari formnya, gitu teman-teman. Sama sih seperti ini juga dia juga mengambil eh, nama depan dari form, nama belakang dari form, gitu teman-teman. Lalu di sini mencari user, yang itu saya bilang, cari user dari database dengan memakai Result. Lalu di if MySQL nomor sini di baris 8 sampai 49 itu mengkonversi hasil query jadi array itu teman-teman. Lalu di sini memverifikasi password eh, password dengan hash ya. Lalu menunjukkan kepada sobat teman-teman. Ini yang bagian ini itu session para apa variabelnya teman-teman. Lalu di header nih redirect ke halaman dashboard. Tuh. Jadi juga ini else. Else ini jika username atau password yang kita masukkan itu salah, maka menampilkan pesan yang salah. Gitu teman-teman. Dan ini HTML yang bisa saya buatlah ke secara ini saya. Kalau kalian ada ingin membuat HTML dengan saya apa dengan kalian sendiri bisa dengan ini dengan kalian sendiri kalau mau pakai HTML saya bisa seperti ini HTML saya teman-teman. Jadi saya tampilkan di deskripsi lah ini ya seperti inilah teman-teman. Nah ini untuk bagian HTML-nya ini untuk apa namanya nama heading satunya RPL. Kalau diulangi di satu ini saya buat heading dua supaya tidak terlalu gede kali. Ini. Lalu ininya apa namanya untuk menampilkan pesannya pesan sukses. Ah, ini apa navigasi ininya navigasi apa namanya linknya link loginnya sama link registernya gitu teman-teman yang di sini yang arah kemari gitu teman-teman. Lalu di sini ada login formnya, ada formnya di sini teman-teman untuk membuat formnya ini ada teman-teman. Lalu register formnya. Nah, jadi di
File login.php ini berguna untuk sistem login yang menggunakan session PHP ya teman-teman untuk menjaga keamanannya. Dan passwordnya itu di-verify dengan hash yang disimpan ke database. Lalu ada yaitu dashboard. Nah, ada dashboard.php yaitu panel kontrolnya sebenarnya untuk hmm, ini tagline PHP untuk pembuka bahasa pemrograman PHP-nya, logika PHP-nya, terus juga kita menginclude configure PHP, terus ini apa namanya, jika user belum login, maka redirect ke login, teman-teman. Lalu di sini kalau misalnya di dashboard ya, ini menampilkan nama di ini dashboardnya menampilkan nama depan kita dan nama belakang kita. Lalu ada username kita di bawahnya. Lalu di sini ada date functionnya untuk menampilkan tanggal dan waktunya, teman-teman. Terus ada timeline seperti ini, teman-teman. Ini header saya, headernya sepertinya ya, sederhana ya, teman-teman. Ini kita panggil, ya, lengkapnya. Selamat datang, halo, nama lengkap kita apa? Tuh, nama depannya, nama belakangnya. Tapi di sini saya tampilkan nama lengkap aja sih. Nama lengkap, oh ya, ya nama lengkap aja. Lalu username juga. Lalu di sini date and time-nya untuk menampilkan tanggal dan waktunya. Lalu quick start-nya untuk info berapa berapa sih total mahasiswa di TPL, lalu program studi apa, terus angkatan berapa. Lalu di sini ada action button-nya. Saya membuat akses cepat yaitu jika ditampilkan dashboard jika usernya ingin melihat galeri mahasiswa 2024, saya menggunakan indeks.php untuk menampilkan ya student TPL gitu teman-teman. Lalu ada tombol logoutnya, kita sudah siap melihatnya gitu. Terus ada juga code JavaScript lognya seperti ini teman-teman. Ini functionnya ini dulu lah, teman-teman. Ini untuk berguna untuk untuk ya date and time itu berfungsi teman-teman untuk mengikuti waktu server kita yang ini teman-teman. Ini 14.30 seperti itu teman-teman. Lalu untuk di dashboard ini adalah sebuah halaman utama setelah loginnya. Bisa juga sih langsung ke index.php. Tapi di dashboard ini untuk sebagai sapaan untuk user kalau itu benar-benar berhasil jika user berhasil login. Nah, jadi dashboardnya adalah berfungsi untuk halaman utama setelah login untuk menampilkan informasi user dan navigasinya secara cepat. Lalu ada juga yaitu index.php. Oh ya untuk logoutnya seperti ini teman. Nah, jadi untuk jika sudah di destroy-nya nih, ya untuk ke halaman login lagi teman-teman. Jadi misal kita pencet, kita halaman login lagi kemarin. Teman itu berguna untuk logout. Adapun itu index.php apa galeri mahasiswanya mana sudah saya jelasin juga kemarin. Tapi di sini kita tambahin. Ini kita buka tagline lagi PHP-nya, lalu include lagi config.php-nya tergantung file database-nya. Lalu sini kita buka redirect-nya yang dari login, teman-teman. Jadi sebelum menampilkan ini harus login dulu, gitu teman-teman. Terus ini baru HTML-nya. Lalu saya juga menambahkan di header, saya menambahkan tombol logoutnya sini. Nah ini untuk array-nya, ya biasa ya, teman-teman. Array-nya. Lalu ini PHP port it-nya dan import it untuk mengeningnya. Lalu ini footer, ternyata teman-teman. Jadi ini yang di file index.php ini yaitu data mahasiswa yang disimpan dalam array PHP dan ditampilkan menggunakan loop for each. Jadi setiap card memiliki link ke halaman profile detail ya. Jadi ini halaman detail profile-nya.
teman-teman. Jadi di halaman detail profilnya ya juga menampakkan itu juga. Jadi sebelum kita melihat data lebih lengkap profil mahasiswa 2004, jadi harus login dulu gitu teman. Jadi kalau nggak ada ini ya bakal nggak terenkripsi file apa file profile.php ini. Jadi nggak bakalan aman juga kalau nggak pakai ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, ini bakal bisa diakses melalui contoh ini teman-teman. Nih, kalau kita hapus ya, contoh, beri contoh aja. Hmm, Kita akses lah di sini. Kita tes apa namanya tadi profile.php. Jadi kalau misalnya kita ini kita buat profile, dia bisa mengakses. Nah, mengakses ini. Tapi eh, ini bakal warning karena kenapa? Karena ya eh, akses ini harus kita ini dulu, login dulu kita gitu teman-teman. Kalau nggak error seperti ini teman-teman. Nah, error kan? Karena sudah kita enkripsi sebenarnya ini gitu teman. Oh, kali ini tetap nggak aman kalau misalnya nggak pakai ini. Cu. Lalu ini sebuah array-nya dan memakai looping for each-nya juga. Di sini saya memakai get ID, ID yang berapa? Contoh satu nama dia, gitu. ID kedua ya Fahri Effendi. Gitu. Lalu di sini menampilkan apa memanggil studentnya memakai ID. Yang di login apa kalau login di next.php juga ada ini sebenarnya. Jadi ini berguna untuk memanggil yang ada di indeks di index.php-nya. Lalu ada di sini HTML-nya, lalu ada tombol logoutnya di header sebelah kanan, gitu, teman-teman. Ini untuk memanggil ini ya, student ini gambar, memanggil gambarnya, lalu namanya, kotanya, lalu ada biodatanya, lalu ada quote-nya, motivasinya, lalu ada makan makanan favoritnya apa, lalu ada hobinya apa, alamatnya apa. Terus ada juga tombol kembali ke halaman utama indeks. Terus ini tulisannya ada footer-nya. Nah untuk CSS-nya sih saya sederhana ya. Seperti ini untuk indeks saya tadi ya, untuk halaman ininya, homepage mahasiswa TPL yang semua. Lalu untuk profile seperti ini indeksnya panjang teman. Ya terserah kalian mau gaya kayak mana CSS-nya jika mau ya nanti bakalan saya kasih source code-nya. Kalau ini index.php-nya sepertinya teman-teman. Oh ya ini index lab ya. Oh, ini CSS profilnya. Ini sedikit ya untuk profilnya. Lalu loginnya seperti ini CSS-nya. Lalu dashboard CSS-nya seperti ini. Gitu tuh. Jadi mari kita lihat sistem dalam aksinya seperti apa. Jadi contohnya kita daftar dulu ini teman-teman. Nama depannya contoh jika nama belakangnya Ananta. Ini jika kita buat passwordnya itu jika 1234. Kita buat gampang dulu. Nah, jika sudah kita daftar, ini otomatis ke registrasi berhasil ke langsung ke ini ya, localhost-nya. Mana ya? Kita lihat ya. Teman-teman yang lagi masuk login. Padahal kenapa ini? Ya, teman admin. Sebentar ya teman. Waduh, agak lama nih teman. Nah, teman-teman. Kan namanya tadi kan ada nama database user management. Nama tabelnya user saya buat tadi. Ini dia, Jika. Oh ya, untuk database-nya seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, untuk database-nya, untuk menghubungi ke database, kalian boleh menggunakan CMD atau langsung ke database MySQL ya. Tapi saya lebih nyamannya menggunakan command prompt, yaitu CMD. Jadi caranya, sini kalian gantikan dulu direktorinya
ini ya, karena ini masih main book ini ya, apa namanya, file dari sini, dari default laptop saya. Cara ganti directory ini, yaitu cd change directory, apa di directory, lalu Windows C titik dua slash slash satu xampp. Nama filenya kan saya simpan di Windows C. Kalau kalian di Windows D berarti Windows D. Ini yang kita kalian ganti D gitu. Lalu xampp mysql slash lagi bin, lalu enter. Lalu mysql min u root root min p. Nah, jika ada password, kalian masukkan passwordnya. Kalau nggak ada ya langsung aja kita enter. Selanjutnya kalian harus selanjutnya kalian buat itu crypt database-nya. Seperti ini teman-teman. User underscore management. Karena saya sudah buat create database-nya, jadi sini error karena sudah telah dibuat gitu teman-teman. Lalu use itu apa namanya? Taruhlah user management itu ke CMD untuk kita edit tuh, teman-teman. Lalu itu lanjutnya teman-teman. Selanjutnya kalian buat yaitu create table usernya. Boleh sih kalian gantikan nama. Contoh di create database kalian ganti namanya login, boleh. Atau user aja boleh, bebas. Nah, saya di sini enaknya user underscore management. Lalu create table user. Di sini pun bisa kalian ganti namanya kayak orang atau apa gitu. Lalu di sini ID in. Kita buat auto incrementnya dan primary key. Lalu di sini kita buat nama depan dengan varchar 50 dan not null. Lalu nama belakangnya juga varchar 50 dan not null. Untuk username varcharnya 30 dan unique key dan not null. Dan passwordnya varchar 255 dan not null. Lalu juga untuk registrasi kita buat juga create underscore add. Timestampnya default current underscore timestamp. Dan juga jangan lupa ditutup juga di sini dan karena saya sudah buat maka error gitu teman-teman. Jadi karena sudah ada usernya gitu teman-teman. Lalu eh, selanjutnya kalian nah lalu kalian buat insert into usernya untuk nama depan, nama belakang, username dan passwordnya dengan value. Ini nama depannya. Contoh nama depannya saya Dimas, tapi di sini kita buat dulu nanti dia otomatis ke create ke database kalau kita untuk registrasi secara langsungnya. Nama depan, nama belakang, username, password khas, gitu, teman-teman. Contoh nama ini, nama belakangnya apa, gitu, teman-teman. Lalu kalian klik enter. Karena saya sudah buat, maka error. Itu ya sebenarnya ya bakal curi oke. Tapi karena saya udah buat ya, maka ya ini error gitu, teman-teman. Lalu setelah kalian buat database ya, maka seperti ini nanti, teman-teman. Nah, hmm, di PHP Marketingnya kita buka table usernya. Ini lagi proses, teman-teman. Ini agak lama dikit. Kalau misalnya karena ya seperti ini. Karena saya sudah buat apa namanya? Udah pernah mencoba ininya. Dan ini kayak gini, teman-teman. Nah, coba. Nah, ini tadi baru kita buat di Cika Ananta Cika misalnya. Dan password ini password khasnya, teman-teman. Khasnya sih kalau bilang. Nah, ini kita buat yang on. Nih, Cika. Kita buat passwordnya tadi Cika. Coba 34. Seperti ini tadi passwordnya. Ini percobaan aja, teman-teman. Login. Nah, maka jika sudah dikasih login, maka tampilan ke dashboard seperti ini, teman-teman. Ini ada tombol logoutnya dan lihat galerinya. Terus ada ininya waktu set. Seperti inilah dashboard.php nanti. Ini dashboard.php ya. Lalu kita lihat galeri. Nah, dan galeri seperti ini. Nah, ini ada tombol logoutnya di sini, teman-teman. Nah, untuk si profile seperti ini. Nah, ini logoutnya juga. Nah, coba kita klik logoutnya. Nah, berhasil, teman-teman. Nah, jika tadi nggak ada di masing-masing file itu nggak ada yang di atas itu config.php, terus if reset, terus tidak kemana, itu kalau itu nggak buat, itu
itu kan bisa diakses dari sini ya teman-teman. Kalau itu kita buat contoh index.php kita ini itu nggak bakalan bisa. Karena kenapa? Udah dienkripsi dari database-nya. Jadi harus login dulu terlebih dahulu. Kalau nggak, ya nggak bakal masuk gitu. Gitu teman-teman. Pakai ke dashboard, kita buat is dashboard, langsung ke dashboard. Dashboard, nggak bakalan bisa. Dia harus login dulu. Jadi, jika, passwordnya jika, 1, 3, 4. Nah, baru bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya udah login, baru bisa lah kalian ganti-ganti. Seperti ini teman-teman. Index, PHP. Nah, baru bisa. Karena kenapa? Oh, ya udah masuk ke dalam ininya, enkripsinya. Betul. Karena udah berhasil login. Gitu. Jadi seperti itu aja teman-teman. Ah, presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya itu sistem ini ah, mengimplementasikan beberapa fitur keamanan seperti password hashing. Jadi password itu disimpan dalam format hash yang aman ya teman. Sangat aman pun. Lalu ada session manajemennya. Jadi cek session dulu di setiap halaman yang butuh login. Lalu input validationnya atau validasi form di sisi server. Lalu SQL injection prevention itu menggunakan proper housekeeping. Jadi kesimpulannya dari proyek ini yaitu berhasil membangun sistem manajemen user yang fungsional dan secure, lalu mengimplementasikan authentication sistem dengan PHP session, dan membuat UI UX yang user friendly dengan Bootstrap dan CSS customnya, lalu mengorganisir data mahasiswa dengan struktur yang rapi dan mudah maintain. Jadi proyek ini memberikan pengalaman praktis yang sangat valuable dengan full stack ya, web development menggunakan teknologi fundamental PHP dan MySQL. Jadi terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Sistem ini dapat dikembang lebih lanjut dengan menambah fitur-fitur seperti apel foto, chat system, atau integration dengan API eksternal. Ya, insya Allah ya teman-teman. Nah, untuk udah kelas lengkapnya nanti silakan cek deskripsi atau cek repository GitHub saya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk feedback yang membangun ini saya ya, channel saya. Lalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. See you next video.